Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini gue bakal mau review tempat yang asik buat nongkrong, yang enak buat ditongkrongin, khususnya buat lo anak-anak Bogor yang sekitar masih Ciluar, daerah Ciluar. Dan ini punya salah satu alumni STM, itu luar biasa men. Jadi ya gue mau naikin UMKM lah itu. Pokoknya yuk kita lihat tempatnya kayak gimana, asiknya kayak gimana buat nongkrong. Check it out. Lanjut ya ke tempat utamanya intinya. Yuk ikutin gue. Dengan siapa nih gue nih bicara nih? Siapa? Mas Fardiansa. Fardiansa. Lu jaga di sini? Iya. Berarti standby terus di sini ya? Oh, bantu-bantu. Udah lama belum? Lumayan. Udah lumayan lama ya? 2 mingguan ya. Tapi gimana? Kesan-kesannya gimana? Alhamdulillah mengenakan juga sih. Mengenakan juga. Karena banyak yang nongkrong ya. Oke, luar biasa. Dan ini lagi bikin apa nih? Kopi om. Oh, bikin kopi. Karena di sini menunya ada sorry sen. Agak deket sen. Mungkin ada kopi apa sih? Cemilan gitu ya? Ada angkringan juga. Angkringan juga ada. Oh, lengkap ya. Ya pokoknya buat semua nih yang mau nongkrong di sini ya enak lah tempatnya, gue akuin enak banget tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya buat abang-abang semua. Aduh, ini lagi pada ngopi ya. Iya. Ini kopi miring apa bukan? Gendong. Kopi gendong. Ini dari mana nih? Pada dari mana nih? Sekitaran sini atau? Ada yang dari jauh? Ada. Siapa? Kayu manis. Kayu manis. Nyampe ke sini. Di sana nggak ada tempat tongkrongan. Tapi karena memang tempat di sini asik ya, enak, makanya dari Kayu Manis nyampe ke sini men. Itu dia luar biasa kan. Dan ini punya teman kalian nih. Punya teman ya. Ya pokoknya nanti bakal gue liput dia punya siapa. Yang jelas buat nongkrong tuh asik banget men. Ini mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Saya dulu dong. Saya dulu. Oke men, jadi bukan buat tempat duduknya buat nongkrong doang tuh enggak, tapi di belakang gue nih ada tenda. Kenapa? Ada tenda-tenda, tapi lu jangan negatif dulu. Jadi tenda-tenda ini disiapin memang buat santai-santai lah, bukan buat yang hal-hal negatif ya. Ya bisa dilihat tendanya ada 3 dan udah ada penghuni-penghuninya di dalam, dan itu cowok semua. Intinya nggak ada yang negatif di sini. Mungkin kita ke tempat utama. Jadi tempat utamanya di sini. Oke, liput dulu Sen. Oke, mungkin sekarang langsung aja gue mau ngeliput siapa sih yang punya tempat ini dan kenapa dia mau usaha, itu pertanyaan gue. Karena orang sukses itu dari usaha. Oke, lanjut. Oke guys, ini sekarang gue langsung ngobrol sama ownernya. Jadi tadi udah kelalang keliling ya kan, udah dikasih tahu ada tenda, ada tempat nongkrongnya. Dan sekarang sama ownernya mungkin udah pada nggak asing kali sama dia ya. Jadi sebenarnya judulnya nih, gue mau kasih nih. Ini ngeliput host, mantan host. Host ketemu host. Tapi luar biasa. Mungkin gue mau sedikit banyak tanya sih sama lo ya. Bob, Boleh bang. Jadi yang punya ini ya Bob Eko. Ya. Udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Nama asli siapa sih Bu? Bob Eko Sukarta. Memang nama asli. Nama asli. Bob Eko Sukarta itu nama asli. Oh. Nama asli dari dulu juga gitu. Cuman kalau dulu zaman SMP dipanggilnya Eko. Nah, pas waktu STM sebenarnya sih ya itu yang pernah kita diceritain di podcast dulu. Ada perubahan karena nggak mau jadi background SMP itu yang masih apa ya disebutnya rumble, kayak STM ke bawah gitu kan. Makanya kita ganti dengan nama Bob. Ternyata sama aja. Sama aja kelakuannya. Tapi ternyata ya inilah
kita kan nggak ada yang tahu, Bob. Kehidupan seorang tuh ke depannya kita nggak ada yang tahu, ya kan. Balik lagi ke diri kita sendiri ya. Gimana cara kita ngebawanya kehidupan ini gitu kan. Betul, Bang. Dan luar biasanya ya sekarang ya seperti inilah gitu. Kafe ini insya Allah jadi kafe lah. Insya Allah jadi Insya kafe. Allah jadi kafe ya. Ya, pelan-pelan kita bangun. Pelan-pelan. Nah, kafe ini ternyata ya punya Bob Eko itu. Ini ada di mana sih lokasinya, Bob? Ini lokasinya di Pasar Ciluar, jadi daerah perumahan. Dan kebetulan memang kalau kita lihat dari sini anak-anak mudanya kan banyak ya Bang ya di sini. Makanya kita ngebentuk warung ini tuh kita niatnya itu ngelihat anak-anak muda di sini yang suka main keluar gitu kan. Ternyata kita sering ketemu di luar. Nah, itu angkringan kan, tongkrongan anak muda zaman sekarang angkringan. Makanya kita menyediakan di dalam gitu. Biar kita tuh bisa juga mengembangkan anak-anak muda. Selain ibarat kata tempat nongkrong, di sini tempat berkreatif. Di sini. Misalkan kayak kita mendukung kayak Champions tuh, itu ada di situ ada foto bola. Itu ya jadi anak-anak muda itu nggak hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja gitu. Nongkrong Kita aja arahkan gitu. ke yang baik gitu. Oh, Niatnya sih ada begitu. kegiatan Ada kegiatan positifnya ya. positifnya gitu. Nah, itu luar biasanya men gitu. Ini gue agak sedikit gimana ya? Karena gue ngeliput mantan host ini. Santai padahal ya. Santai ya. Menu-menunya sendiri ada apa sih di sini, Bob? Kalau menu kita masih standaran. Target kita memang tadinya keangkringan ya. Target kita keangkringan. Jadi di sini ada sate-satean angkringan, ada kopi-kopi. Cuman untuk kopi yang berat-berat kayaknya belum ya, maksudnya yang ibarat kata kopi-kopi kafe gitu kita belum menyediakan karena memang pertama itu kan cukup lumayan lah ya untuk belajarnya dulu gitu kan. Belum Karena alat-alatnya. belum alat-alatnya gitu kan. Jadi kita bertahap dari kopi-kopi kemasan sekarang gitu sama minuman-minuman dingin kayak gitu. Berawal dari situ dulu lah ya. Berawal dari situ dan memang konsep kita ke alam, jadi lebih ke outdoor. Karena lu nyiapin tenda-tenda ini gitu ya. Nah ya tenda-tenda ini kita siapin biar mungkin di kota gitu kali kayaknya sulit untuk mencari tempat-tempat yang nyaman gitu kan ya. Kita menyediakan tenda-tenda gini biar mungkin sedikit semi outdoor, semi alamnya berasa lah di dalam kota gitu. Di tengah-tengah kota. Dan harga sewa tendanya berapa sih? Perhitungan per jam atau gimana? Nah, kalau bicara sewa ya, biasanya kan itu ada short time sama on time. Aduh, apal bener long time. Kalau long time itu biasanya kan 1 hari. Nggak. Biasanya kita hitungannya mungkin per 2 jam lah, 30.000 untuk sewa tendanya gitu. Ya kalau mau nyantai-nyantai dalam tenda. Oh gitu. Bisa request madep ke sana bisa? Bisa. Mungkin ada ini tambahan kali ya, karena kan itu mindahin posisi pintu ya. Iya. Mungkin biar ada lebih nyaman gitu ya. Aduh luar biasa. Oh jadi menu-menunya itu masih sekedar kayak kopi-kopi angkringan gitu. Iya betul, ngopi-ngopi. Paling yang kita menu beratnya di sini ada nasi bakar. Ada nasi bakar. Ada nasi bakar. Nah nasi bakar itu memang kita produksi dari teman juga. Jadi memang benar-benar semua anak-anak muda itu pengen saya rekrut. Kita ajak sih bahasanya, mungkin kita ajak untuk berwirausaha gitu. Jadi kita semua menu-menu di sini itu dari teman-teman kita yang punya kreatif, misalkan dia hobi masak. Nah, coba mau bikin apa? Kayak menu sate angkringan, ya udah jual di sini. Mau hobi apa? Nah, nanti rencananya kan ada gerobak satu lagi, pengen ngerekrut orang yang bisa masak chicken kayak gitu. Oh jadi gini loh. Terus secara nggak langsung ngebuka ya buat siapapun kalau yang mau Itu gabung bisa. sangat apa ya? Sangat dibutuhkan mungkin kayak gitu orang-orang kayak gitu, karena terkadang ada orang punya kreativitas mungkin tidak ada jalurnya gitu kan. Betul. Nah kalau di sini sih mudah-mudahan bisa menjembatani gitu kan. Selain secara nggak langsung jadi wadahnya di sini tempatnya gitu ya. Betul bang. Tapi kenapa lu berani untuk ngambil usaha kayak begini, Bob? Pertama apa ya? Kita biasa di jalan gitu kan, dan saya hobinya juga nongkrong gitu bang. Sejalan hobi nongkrong. Jadi daripada saya nongkrong di luar, coba kita bangun di dalam gitu kan. Dan kebetulan anak-anak muda di sini banyak kan gitu ya, kita ajak aja dikit-dikit bikin senet kayak bikin apa kayak gitu kan, biar jadi. Dan ini semua rakitan di sini ini bukan hanya sebatas saya yang rakit bang. Jadi dari anak-anak yang punya inspirasi datang main ke sini, ini warung beginiin Bob, ini warung beginiin Bob, ini warung beginiin Bob. Jadi mereka memberikan ide-ide lah, memberikan ide-ide dan kita mengaplikasikan. Nah, karena mungkin dengan cara mereka memberi ide dan diaplikasikan, mereka terasa bangga kan, ide dia kepake, dan itu suatu motivasi buat dia terus berkembang soal ide-ide itu gitu kan. Oh gitu. Berarti gini loh, secara
nggak langsung berarti ini bukan hanya pure tahun punya lu gitu ya? Bukan. Enggak, Sebenarnya ya? justru saya ini di sini juga ikut membantu mereka gitu. Jadi tidak ada yang disebut owner, mungkin ada lah owner gitu kan. Cuman ya di sini saya membuka teman-teman biar ayo kita sama-sama kok gitu. Gitu. Nah lu coba deh lu ngomong nih biar siapa tahu kan penonton tertarik ngeliat tempatnya buat nongkrong, biar lebih detailnya lagi gitu. Oke. Ya paling begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman di Bogor maupun SMA atau apa yang hobi apa namanya bikin menu-menu makanan atau segala macam, bolehlah untuk join di tempat kita di sini di Pasar Ciluar, yang mudah-mudahan ya mungkin bisa berkembang. Dan selain itu juga ide-ide apapun yang sekiranya memang cocok diaplikasikan di tempat yang seperti ini, itu sangat berguna banget buat kita gitu kan, karena memang sesuatu yang ibarat kata besar itu dibangun oleh teman-teman yang banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu atau dua orang mungkin ya Bang ya. Betul. Gitu. Jadi meskipun ya kalau kita berbicara tingkat apa ya politik gitu ya, tidak ada orang yang nomor satu tanpa ada rakyat yang memilihnya. Bahasanya gitu kali ya. Ya intinya sih kerjasama tim lah. Betul Bang. Segala sesuatunya sukses itu ya karena kerjasama tim. Di hal pekerjaan apapun pasti ya seperti itu, Bang. Iya, betul. Gitu. Teamwork penting. Nah ini buat lu semua, jadi kalau mau nongkrong di sekitaran Ciluar, khususnya anak Bogor, dan ini enak banget, asik banget gitu. Iya. Dan sorry, tadi kan Bob udah ngomong ada nasi bakar, ya kan? Bukan berarti nggak ada nasi di sini. Jadi karena gue udah lapar duluan, gue makan duluan. Jadi sampai nak makan duluan. Iya, sampai gue makan duluan. Ya ini ada minum-minumnya pokoknya. Nah Bob, di luar dari ini ya, kan gue denger lu aktif di apa STM Bogor Bersatu ya. Oh iya. Dan lu ketua ya? Ketua di sana. Itu ditunjuk secara paksa ya. Sebenarnya Bang Hendrik itu ada di situ. Salah satu ini dia apa namanya? Pencetus ya. Oh ada tadi itu. Ada ya di situ. Nah itu gimana kelanjutannya untuk STM Bogor Bersatu kita berjalan berarti udah 1 tahun lah, hampir 1 tahun lah ini. Dan memang banyak progres dan program-program yang kita kembangkan. Nah itu yang saya bilang Bang, saya senang dengan teman-teman gitu kan, karena semakin banyak teman saya semakin apa ya, senang di hati itu ya, bukan ya disebut berkah pastilah itu, semakin banyak teman itu berkah buat kita ya gitu kan. Nah makanya saya di STM Bogor Bersatu itu saya ikut ke situ dan ngobrol-ngobrol banyak sama anak-anak alumni lain yang dulunya mungkin rival juga sama saya gitu kan. Cuman setelah kita jalanin sama-sama selama 1 tahun ini ternyata enjoy Bang. Enjoy karena kita juga ngalamin yang namanya menghentikan aksi-aksi anak-anak pelajar gitu kan, aksi-aksi kriminal di jalan gitu kan, kita stopin gitu kan bersama teman-teman itu juga gitu kan. Dan biasanya misalkan ada sekolah ini bertemu dengan versus sekolah ini, dan kebetulan kita di STM Bogor Bersatu ada kan dari semua sekolahan STM di Bogor gitu kan. Akhirnya kita koordinasi sama mereka dan kita terjun bareng gitu untuk menghentikan mereka gitu kan. Ada beberapa mungkin reviewnya bisa dicek di IG-nya STM, ada Instagramnya ya, ada Ikatan Alumni STM Bogor, bisa di-review di situ kegiatan kita. Dan selain itu juga kegiatan STM Bogor Bersatu itu biasanya bukan hanya sekedar fokus ke anak pelajaran juga, tapi kita fokus juga ke kayak bencana alam. Jadi namanya relawan kemanusiaan lah ya. Nah kita biasanya kerjasama sama salah satu orangnya nggak datang sih tadi, salah satu koordinator dari Lembaga Salam Aid itu. Lembaga Salam Aid. Nah biasanya kita ini misalkan suka diarahkan, misalkan ada bencana di sini nih, nanti kita gotong royong tuh. Entah itu kita membuat galangan dana di lampu merah ya, donasi kita mintain ke donasi, dan alumni mungkin yang mau nyumbang gitu kan. Dan kemarin alhamdulillah tuh waktu pas kejadian bencana alam yang di puncak, kita dapat menyalurkan gitu kan dengan amanah lah gitu kan, dengan total dapat berapa waktu itu, sekitar ya kurang lebih 1 jutaan lah kalau nggak salah waktu itu kita salurkan ke ini. Jadi pengen juga STM ini, lembaga STM bukan lembaga ya, maksudnya komunitas STM Bogor Bersatu ini menjadi suatu wadah kepercayaan buat masyarakat bahwasannya kita juga bisa memiliki jiwa positif. Gitu. Karena di dalam komunitas ya. Komunitas. Itu kan dari semua beberapa sekolah STM di Bogor yang dulunya berseteru Bob ya. Betul Bang. Tapi gue salut loh sama mereka ini. Bob tadi bilang sampai ada donasi dan turun ke jalan gitu.
gitu. Itu orang-orang yang berjiwa besar lo mau ngelakuin hal seperti itu. Nah, itu dia Bang. Iya. Suatu kebanggaan sih buat saya juga ya. Mereka sebenarnya kalau dipikir-pikir join di komunitas itu tuh tanpa ada income. Nah, itu dia. Bahkan mereka ini harus mengeluarkan uang Pribadi? Pribadi. Udah sama dia berjiwa sosial, niat membantu, menolong gitu kan. Dan ibarat kata melerai segala macam lah gitu kan. Tapi dia juga harus mengocek pribadi dia untuk berdonasi gitu Itu kan. luar biasa, gila Bob. Jadi gue juga di situ sebenarnya termotivasi sama mereka, jiwa sosial mereka tuh tinggi gitu kan. Iya. Masa sih nggak bisa gitu kan kayak gitu kita Peduli lah ya. peduli sesama gitu kan. Kita ngobrol banyak dengan, karena kita juga sering sharing tuh dengan lembaga Salam Aid itu. Kebetulan alumni BW juga koordinatornya di situ, jadi kita bisa enak tuh sharingnya di situ. Dan sekarang juga join tuh ada alumni TD di situ gitu kan. Ada semua ya. Ada, iya, ada beberapa. Seru sih Bang. Seru ya, asik di ya. jiwa kemanusiaan itu seru. Ya, mudah-mudahan sih gue bisa serta lah ya. Gak apa-apa, kita bareng-bareng ya kan Bang. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Sebenarnya semakin Sama-sama. banyak orang saya yakin penanggulangan masalah mungkin keributan ataupun ya kayak CAS juga kan itu keren banget tuh kegiatan Jumat Berkahnya. Iya, itu alhamdulillah. luar biasa banget itu Bang. Nah, yang kayak gitu saya seneng loh. Iya. Wah, ini keren ini gitu kan. kayak gitu kan. Semakin banyak orang kayak gitu, mungkin ya kita lihat skala Bogor mungkin ya. Skala Bogor bisa ketolong gitu Iya. kan. Orang-orang yang ibarat kata mungkin minim gitu kan pendapatannya, dengan banyaknya relawan, banyaknya orang-orang yang peduli dengan sesama. Mungkin kita Insya cepat Allah. pulih gitu kan. Iya, insya Allah. Apalagi Nah, di tengah-tengah pandemi. Bob tadi ngebahas soal keributan, sedikit lah gue bahas soal keributan Oke. ya. Karena kan secara nggak langsung dia juga sebagai pelaku dulunya. Iya benar. Bob, lu masih ngamatin medsos nggak? Masih Bang. Apakah sudah lihat video-video kemarin kejadian? Banyak Bang. Dan kebetulan memang Bahkan info udah dapat kali ya? Info dapat ya? Bang, Itu ya? dapat. Memang info-info tentang update ribut. Bahkan hari itu kejadian pun langsung terinfo gitu kan. Langsung tahu ya? Iya, kita juga nggak tahu sih teman-teman dapetnya dari mana, cuman ada aja nyampe Ada gitu kan aja. ke grup WhatsApp gitu kan. Nah, dari pandangan lu, sudut pandang lu, seperti apa Bob? Ternyata masih Nah itu sebenarnya kalau dipikir-pikir miris ya Bang ya, miris dengan adanya kok masih ada sih yang kayak gitu kan. Sedangkan alumni-alumninya juga udah berapa kali mengedukasi teman-teman, betul. teman-teman pelajar gitu kan, adik-adik kita di pelajar udah sering mengedukasi bahwasannya aksi kayak gitu tuh berbahaya. Berbahaya, benar. Dan itu membuat juga kalau bahasa ininya modorot lah ya buat keluarga gitu kan. Nggak baik lah. Nggak baik lah gitu kan. Udah dikasih tahu edukasi seperti itu gitu kan. Cuman mungkin memang setahu saya gitu Bang, ada beberapa juga mungkin alumni yang masih ikut-ikutan, karena info yang kita dapat itu benar Bang, masih ada beberapa alumni yang Masih ada gitu turun, kan. Ada jalur. turun gitu kan. Bahkan di grup pun sering kita bilang gitu kan, coba tarik alumni tersebut gitu kan, kenapa masih mau mengedukasi yang hal-hal negatif gitu kan. Karena kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalkan diteruskan terus berendam antara misalkan sekolah A ke sekolah B, ya kalau kita review terus ke belakang ya pasti dendam. Iya. Nah yang harus kita lihat apa, masa depan berarti kan. Betul. Karena kalau misalkan kita review ke belakang, alumni kakak kelas kita mungkin dulu punya rival sama sekolah ini gitu kan. Akhirnya dia mendengarkan hal seperti itu, akhirnya ya masih melakukan gitu kan. Jadi nggak ada udah-udah. Nggak akan udah-udahnya kalau begitu gitu kan. Nah jadi saya juga berharap buat teman-teman pelajar ya, ayolah buka kacamata luas gitu kan. Bukan sih berarti saya juga munafik, kamu juga dulu tawuran atau ente juga ribut gitu kan. Ya dulu juga sama saya seperti itu. Cuman ini ada kesempatan. Saat ini ada kesempatan yang dimana alumni ini mau merangkul, Betul. untuk perdamaian. Mau turun lah ya. Mau turun untuk perdamaian. Itu suatu solusi baru mungkin Iya, lah ya. benar. Solusi baru. Ayolah. Jadi jangan pernah lihat yang negatifnya. Sekarang ada nih yang positifnya gitu. Memang kita kejar-kejaran sih sebenarnya Bang. Sama ibarat kata pengaruh positif dan negatif ini berkejar-kejaran. Dan memang terkadang kita sering debat tuh waktu itu. Ini tidak akan pernah selesai kalau si posisi niat perdamaian atau orang berkomunitas perdamaian ini tidak di atas, tidak di puncak. Karena posisi yang paling tinggi ini saat ini gitu, rating yang paling tinggi ini adalah beberapa komunitas orang mungkin ya, bahasanya mungkin apa ya disebutnya,
orang-orang yang mengadu domba lah gitu kan bahasanya. Provokator, ya? Provokator, dia lagi di puncak nih. Jadi gampang banget mendokterin adik-adiknya untuk ikut terjun ke dunia kayak gituan gitu, ya kan. Makanya ya kita pelan-pelan kita cari tahu, kita ulik, dan setiap kejadian itu pasti ada tektokan kita di setiap misalkan sekolah A ke sekolah B nih, itu dua-duanya alumni yang di grup kita ini kita tanya gitu kan, itu gimana kronologisnya, seperti apa kejadiannya, dan ada korban jiwa nggak gitu kan, dan siapa yang menanggulanganinya gitu, siapa yang jadi provokatornya bisa terjadi aksi itu gitu kan. Dan gue mau nanya, hal apa yang udah pernah dilakuin sama STMA alumni Bogor Bersatu buat perdamaian? Iya. Belajar. Kita pernah juga bikin acara Campcar waktu itu. Temanya adalah camping ceria. Itu kita undang semua beberapa pelajar. Kita undang perwakilannya, Bang. Karena memang ya sekali lagi komunitas ini belum ada namanya sponsor lah bahasanya ya. Belum ada sponsor, jadi kita apalagi donatur utama ya. Belum ada. Karena itu bergerak dari diri sendiri diri sendiri, dan kita mengandalkan hanya sebatas core-nya ini gitu kan. Benar. Gitu. Memang waktu itu kita juga dapat uang dari baju ya. Uang dari baju itu kita langsung benar-benar kita fungsikan ke hal-hal seperti itu. Nah, waktu itu kita buat tuh namanya camping ceria. Beberapa pelajar kita undang kayak sekolahan. Kita sebut kali ya. Nggak apa-apa ya. Kita Karya Nugraha, terus Tridharma, terus Sky, pokoknya hampir semua lah itu sekolahan pelajar-pelajar itu kita undang. Kita undang gitu kan. Perwakilan 3 orang dari setiap sekolahnya masing-masing gitu kan. Dan kita edukasi di situ. Sebenarnya mereka senang sih. Kalau kita lihat mereka senang. Cuman mungkin yang saya bilang itu, Bang, mungkin ini baru pertama dan sekali kita melakukan gitu kan. Ngerti. Sedangkan yang mendoktrin negatif ini mungkin terlalu sering ketimbang yang positifnya. Udah gitu. Dan akhirnya terjadi lagi gitu. Ya, tapi sih mudah-mudahan maksudnya ke depannya ya kan semakin lebar alumni Bersatu ya kan, dan semakin banyak juga orang-orangnya gitu kan, karena semakin banyak orang semakin banyak ide. Dan mudah-mudahan sih ada solusinya gitu kan, lebih dari semua efektif itu, gitu. juga kita bergeraknya jadinya. Iya. Saya sih berharap gini, Bang, kalau STM itu sebenarnya fokusnya kan di basis ya, Bang. Betul. Nah, pengennya sih setiap basis dari setiap alumni mungkin ada perwakilan di basisnya yang mau join di STM Bogor Bersatu. Gitu. Jadi biar untuk koordinator di basis tersebut. Tapi sorry, ini untuk alumni atau pelajar? Alumni. Oh, alumni. Alumni. Jadi itu nanti bisa memonitoring, maksudnya memonitoring misalkan ada kejadian di basis ini. Iya. Gitu. Jadi kan ketika nanti kita terjun ke situ, basis situnya mau diajak koordinasi gitu kan. Akhirnya kita mencari tahu siapa provokatornya dan seperti apa kejadiannya gitu kan. Akhirnya kita dapat informasi yang valid. Jelas gitu ya. Jelas, dan kita juga bisa mengeksekusi. Eksekusi dalam arti bukan kita harus mendiskriminatif pelajarnya juga, tapi kita ulik kenapa masih terjadi gitu. Kalau memang bisa kita edukasi secara soft, mendingan secara soft gitu kan. Karena kan nggak akan selesai kalau misalkan kita edukasi dengan secara kekerasan. Sebenarnya bisa aja sih kita gitu kan. Ya bisa. Pelajar pasti paling takut sama alumni kan. Iya. Cuman kayaknya nggak ada ya gitu kan. Gimana caranya kita edukasi secara soft? Ya kalau cara lebih baik kenapa enggak? Betul ya. Bang, betul. Dan ini luar biasa banget memang pergerakan dari alumni STM Bogor Bersatu. Gue sih ngamatin sih, Bob. Gue masih ngamatin gitu, dan apa yang udah lu lakuin dengan kawan-kawan itu luar biasa loh, Bob, sebenarnya. Ya meskipun terkadang hal-hal baik juga kita masih suka dipandang rendah sama orang lain ya. Betul, Bang. Betul. Bahkan lebih banyak mungkin updatean tentang kegiatan kita sama aja menyelamatkan masa depan pelajar. Iya, betul. Gitu loh. Semakin banyak repostan dari alumni-alumni, itu semakin pelajar berpikir sebenarnya. Iya. Oh, ada yang kayak gini ya gitu. Meskipun memang mungkin pada dasarnya packaging mereka mungkin apaan sih gitu kan. Tapi sering terpostnya itu, ya mereka pasti berpikir, iya juga sih gitu. Pasti ada lah sisi-sisi kayak gitu. Ya itulah kekuatan media sosial seperti gitu. itu. Betul. Ya kan? Iya. Ini udah pernah ngumpul di sini dari alumni STM Bogor 1. Kemarin terakhir, karena ini kan baru ya, Bang ya, belum bergerak sampai 1 bulan. Belum terlalu lama ini ya? Belum terlalu lama. Memang ini juga masih banyak progres yang harus kita kembangkan. Nah, kalau untuk jadi karena ini baru kali ya? Iya, nah ini baru, ya paling baru belum sampai 1 bulan lah, masih ada pembangunan gitu kan. Dan untuk STM Bogor Bersatu sendiri kemarin datang lah ke sini sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah. Itu pas kejadian
pengeroyokan salah satu SMA di Bogor. Dan kita panggil, bukan kita panggil sih bahasanya, kita ngajak diskusi gitu Iya. kan. Mencari solusi sebenarnya. Bukan berarti kita juga paling apa ya? Bener lah ya. Bener dan kita paling bisa gitu kan menanggulangannya kayak gitu, bukan. Tapi kita juga mengajak teman-teman, ayo kita care sama-sama, kita aware kepada lingkungan gitu kan. Sedangkan ini juga adik-adik kita gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan flashback ke belakang nih, ya kan, kan banyak omongan nih. Bob Eko tuh orangnya begini-begini bang. Bob Eko tuh orangnya begini-begini bang gitu. Itu begini-begininya gimana? Jadi sendiri kalau inget hal seperti itu gimana sih? Nah, justru gue miris. Kalau saat ini bang, gue miris. Kamu udah ready diajak podcast. Gue emang seperti itu ya gitu. Miris loh gitu kan. Kayak gini deh, lu kirim salam dia sama rivalin dulu deh. Oh, anjir. Ya nggak ada salahnya lah. Iya kan. Sebenarnya buat teman-teman dulu mungkin apa ya? Partner. Kalau gue berbicara partner kali ya. ya, Kalau rival mungkin waktu pas zaman sekolah ya. Iya. Kalau sekarang partner kali Partner ya. Untuk partner gue di jalan waktu itu mungkin salam juga buat teman-teman kayak Bawi. Dia sekolah di TD Bang, Tridharma. Tadi ya, Tridharma. Dia basis kereta. Dan sebenarnya kita juga baik sih sama dia gitu kan. Cuman memang karena faktor seragam mungkin yang berbeda ya. Alma mater lah. Alma mater lah ya. Jadi kita ya harus gimana gitu. Bawi salah satunya, terus Kebo mungkin ya di Tridharma basis Cibinong. Tridharma juga ya. Karena dia juga basisnya Cibinong kebetulan. Jadi kita sering bertemu di jalan Bang. Sering banget ketemu ya. Sering banget Ya salah satunya yang lu inget apa sih waktu sama Kebo itu? Apa ya? Ini seneng nih, panjang nih. Salah satu aja deh yang lu inget sama Kebo apa? Salah satu kejadian sama Kebo. Apa tuh? Oh iya ya, oke sip. Salah satu kejadian sama Kebo itu waktu di Kanang Roda. Di Kanang Roda. Ribut sama maksudnya aksi lah ya, bukan ribut, maaf. Aksi waktu itu di situ di Kanang Roda, dan pertama sekali itu kita mental dan memang beberapa teman-teman menghiang-hiang tuh namanya Kebo itu gitu kan, menghiang-hiang. Saking penasarannya kita, gue coba maju dan alhamdulillah mundur mereka. Ya. Halo, Bo, lu harus mampir lu kesini lu. Iya kan. Ya sebenarnya Itu kalah menang sih kita halu buktikan aja. kalau kita udah bermitra, Iya, itu dia. mitra online. Duduk bareng lah. Kemari lah main lagi. Main lah sini lah. Iya, ya ini hanya sedikit, gue ngorek sedikit aja sih nostalgia lu zaman dulu di sekolah gitu. Ya kan, karena kan yang lu sebutin kan pasti itu ada kenangannya dengan dia. Enggak semata-mata Bob asal nyebut loh. Betul. Iya Tapi kan? gue respect Bang. Waktu pas gue kerja di Jungle Land, dia lewat depan pintu bundaran Belnova itu kan, berhenti. Wah, kata gue dia manggil kan. Wah, gue kira ini masih dendam nih orang gitu kan. Pas nyamperin dia ngajak salaman, kita ngobrol. Ah udahlah masalah. Wah, kata gue iya juga sih pikir-pikir gitu Dewasa kan. berarti. Iyalah, gue juga di situ langsung ayo udahlah gitu kan. Ya Tapi udah, ngapain? ya. Apalagi sih yang mau dicari gitu. Ego apalagi sih gitu kan. Oke Bob, mungkin langsung aja. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini segmennya beda. Oke. Konsepnya beda. Ini pertanyaan-pertanyaan dari ya mungkin pasti yang lu kenal atau netizen. Oke. Ini pertanyaan cepat. Jadi lu langsung jawab Woi, oke. tanpa dipikirin. Oke? Bentar lagi ngopi dulu. Oke, boleh. Sebenarnya Lola nih, kalau cepet susah nih gini. Oke, pertama Bob ya. Bob, pilih jomblo seumur hidup atau miskin seumur hidup? Jomblo deh, mendingan. Jangan miskin mah kayak susah banget kayak. Jangan. Jomblo seumur hidup. Soalnya kalau harta mah bisa dicari, Bob. Bisa dicari. jadi Kalau lu- jomblo mungkin masih ada ya sedikit inilah ya. Iyalah. Ya paham lah. Masih bisa. Masih bisa lah mencari-cari gitu kan. Oke, jawab. Oke. Berarti pilihan Bob pilih jomblo seumur hidup ya. Oke. Kedua, pilih ayah atau ibu?
kalau bisa dua-duanya sih sebenarnya ya. Iya, tapi ini pilihan, Bob. Pilihan ya. Tapi kalau misalkan kita ngerunut Nabi mungkin ibu kali ya. Ibu ya. Iya, karena yang harus memang kita sayang ibu gitu kan. Karena surga di telapak kaki ibu. Ibu betul. Nah, berarti kayak Tapi tidak menutup kemungkinan ya ayah juga memberi nafkah loh. berarti surga ada di telapak kaki Arab. Waduh. Buat anaknya nanti. Oke, lanjut. Pilih terkenal tapi miskin atau tidak pintar dan tidak terkenal tapi kaya. Sebenarnya salah sih itu dua-duanya. Pintar terkenal tapi sorry tadi apa? Ya, pintar terkenal tapi miskin atau tidak pintar tapi tidak terkenal tapi kaya. Itu salah sebenarnya gitu kan. Pintar miskin pintar terkenal miskin. Iya. Ini nggak mungkin. Biasanya kalau ada orang pintar terkenal pasti kaya ya. gitu kan. Pasti kaya ya. Ini pilihan. Ini pilihan ya. Iya. Nah, pengennya miskin aja deh gitu ya. Miskin aja ya. Iya. Lebih sederhana lah ya gitu. Lebih Gue sederhana. suka dari dia itu. Mungkin Lebih ya sederhana aja lah gitu Sederhana ya. aja lah ya. Oke, lanjut next. Pilih calon istri gadis kaya tapi nggak pernah sekolah atau janda miskin tapi tamatan S1. Waduh, berat nih dua-duanya nih. Soalnya harta semua ya dua-duanya. Satu janda. Dia nanya pengusaha ya begini dong, tanya ya kan? Iya. Sebenarnya kalau bini gue karena gadis ya, bini gue. Tapi kalau ya kita ngeliat flashback mungkin janda kali ya, karena lebih berkah kali ya, lebih berkah bang. Soalnya kalau Ada alasan lain selain lebih berkah kalau milih janda? lebih berpengalaman mungkin. Ya intinya seperti itu ya. Intinya seperti itulah. Oke, lanjut. Pilih kerja siang hari atau malam hari? Malam. Malam. Kenapa lu pilih malam? Karena saya suka sunyi bang, hening. Suka hening ya. Suka dengan keheningan dengan sunyi. Berarti keramaian lu gak suka apa? Sebenarnya keramaian suka, tapi di tempat yang hening, di tempat yang Tertentu. gelap. Oh. Gitu. Jadi keramaian di tempat yang gelap. Gitu. Tempat gelap. Tapi kalau misalkan ibarat kata kayak saya sering kan diajak ke mall apa segala macam gitu. Hati itu nggak terlalu Kurang ya? nggak terlalu sering ketimbang kita jalan-jalan ke alam gitu kan. Makanya saya juga ngedukasi anak untuk kenal sama hewan kayak gitu. Jadi biar itu lebih menyukai alam lah ketimbang itu apa. Tapi gue tahu yang lu lebih suka. Apa tuh? Keramaian di kafe ini. Wah, itu paling suka. Oh, itu paling suka banget gitu kan. Pokoknya suka parah deh itu mah. Oke, lanjut ya. Pilih tidur di kuburan atau jadi orang yang menakutkan bagi semua orang. Di kuburan kayak nggak mungkin. Gua nggak sepi sih suka, cuman nggak ke kuburan juga gitu kan. Mungkin lebih menakutkan nggak ya dibandingkan tidur di kuburan gitu. Berarti lo lebih milih menakutkan, ditakuti sama semua orang. Entah, mendingan itu aja daripada itu tidur aja di ya. kuburan takut sendiri. Mendingan nakutin yang ngajak-ngajak. Sebenarnya kan takut itu karena belum kenal. Iya, Bener nggak? betul. Iya kan. Oke, next. Pilih gemuk mendadak atau kurus selamanya. Gemuk kali ya, gemuk mendadak nggak apa-apa, karena mungkin itu suatu perkembangan lah. Kembangan. Iya. Yang penting sehat lah ya. Yang penting sehat lah. Ya, bener. Dan Pada biasanya kurus kalau misalkan yang udah bersuami mungkin kalau gemuk gitu kan pasti imbasnya ke istri juga. Oh istrinya, Iya, bener. istrinya bagus nih, gitu kan ngerawatnya benar gitu. Kalau istrinya mungkin suaminya agak nggak keurus gitu kan kayaknya istri juga nanti yang bikin ini. Jadi komenan orang juga positif ya. Wah, ini Betul. seneng nih hidupnya nih gitu ya. Betul. Meskipun sebenarnya ya banyak utang. Oke, lanjut next. Pilih kendaraan roda 3 atau jalan kaki. Roda 3 berarti apa? Bajai beca kali. Beca ya. Mungkin kalau di era yang sekarang lebih milih kendaraan kali ya bang ya, karena mau kemana-mana susah kalau jalan kaki ya. Bener ya. Lebih kendaraan lah, meskipun roda 3 nggak jadi masalah lah. Yang pasti-pasti aja lah gitu Pasti-pasti ya. aja. Jalan emang jauh capek ya kan. Oke, pilih masih minta jajan orang tua atau mencari uang sendiri. Mencari uang sendiri. Saya karena dari zaman sekolah pun saya selalu bermotivasi seperti itu. Nggak mau orang tua. Tapi ada sedikit gue mau tanya. Oke. Pernah nggak lu Niko? Tahu Niko? Usaha nipu kolot. Ya. Selama saya sekolah, ini saya berbicara jujur ya. Iya. Selama saya sekolah belum pernah. Belum pernah. Bahkan saya itu takut untuk saya lebih ini jadi kembali flashback. Saya lebih takut nggak amanah kepada orang tua ketimbang saya bermasalah dengan orang lain. Contohnya maksudnya begini bang, saya bisa dapetin uang dalam dunia kolekan gitu kan, kolektifan gitu kan. Saya lebih nggak milih itu ketimbang saya harus makan uang
SPP orang tua gitu. Nggak pernah sih saya nyoba. Luar biasa. Jadi sebadung-badungnya Bob, dia nggak pernah nilep uang orang tuanya. Dan anak yang baik lo berarti ya. Oke Bob, ini pertanyaan terakhir. Pilih mau jadi orang sukses tapi memiliki sedikit waktu buat keluarga atau orang yang sederhana namun bahagia. Sederhana bahagia saya. Nggak mau lah. Pokoknya kalau keluarga tetap nomor satu menurut saya gitu kan. Karena kalau misalkan ibarat kata sukses, kalau kitanya kurang waktu juga, ya buat apa kesuksesan gitu ya. Kita hampa lah kalau kayak gitu kan. Betul. Ya lebih baik mungkin sederhana tapi masih hidup bahagia bersama keluarga ya. Karena kayaknya dia tipe yang menyayangi banget keluarga nih. Kelihatan kayak Bob. Insya Allah. Aduh Bob. Oke. Mungkin tetap cas sekarang gue yang bawa. Jadi gimana gue Bob? Oke. Ya kan? Iya. Ya kan? Siap. Cas selalu gue bawa buat lu mengakui kesalahan pada masa lalu. Betul. Karena secara nggak sadar banyak kesalahan yang udah pernah kita lakuin dulu. Betul. Oke, mungkin lu mau langsung minta maaf dengan teman-teman mantannya. Oke. Sebelumnya ya makasih banget buat Bang Sotak gitu kan memberikan kesempatan di segmen ini. Iya. Segmen minta maaf. Ya jelas gue sangat menyesal dengan masa lalu gue yang dulunya disebut abstrak, rumble dan tidak bisa diatur mungkin lah ya. Itu sangat menjadi penyesalan buat gue karena ya kita juga hidup nggak selamanya harus penuh dengan ego. Betul. Gitu kan. Karena kalau kita nilai gitu kan, kalau ego ya pasti ego, orang pasti yang kita hadapin juga punya ego gitu. Benar. Dan akhirnya itu tidak selesai gitu. Benar. Bahkan menjadi suatu dendam. Nah, banyak kejadian-kejadian yang orang mungkin karena dendam melakukan hal-hal yang buruk gitu kan, negatif gitu kan. Nah, itu kita menjaga itulah. Dan gue juga minta maaf buat teman-teman yang dulunya pernah disakitin gitu kan. Maupun sengaja ataupun tidak sengaja, jujur itu pure kesalahan gue gitu kan. Maupun tak sengaja pun itu pure kesalahan gue. Karena memang gue juga hidup di dunia kayak gituan dulunya gitu kan. Jadi tidak memungkiri gitu Bang ya. Namanya udah hidup di dunia kayak gituan, dunia rumble, ya pasti sesuatu kebaikan pun tetap aja dipandang salah gitu. Karena nggak ada yang benar di dunia gitu kan. Tergantung kita hidup di zona apa gitu kan. Jadi ya gue minta maaf sebesar-besarnya maupun siapapun itu, dan ya gue harap juga teman-teman bisa maafin gue. Gitu aja Bang. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dimaafkan semuanya, kesalahan-kesalahan yang kita nggak pernah sadar gitu ya. Betul Bang. Mungkin terakhir Bob ya, Iya, tetap sih gue minta saran nih dari seorang ketua alumni. Ketua terpaksa ya. Nah kayak gimana Bang? Minta saran dan masukannya ke depannya, khususnya buat para pelajar. Ya. Sarannya untuk para pelajar, sekarang kita punya Instagramnya STM Bogor Bersatu. Itu salah satu media sosial yang mungkin teman-teman gampang aksesnya gitu kan. Jadi kalau misalkan memang ada diskriminatif dengan teman-teman di sekolah, itu bolehlah lebih sounding ke Instagram kita. Nanti mungkin di ini ya ada di deskripsinya nanti IG-nya STM Bogor Bersatu. Kami sangat berharap teman-teman mengadukan keluhan-keluhan tentang di sekolah. Mungkin kalau mengeluhkan ke guru masih segan gitu kan. Coba keluhkannya kasih ke alumni STM Bogor. Ya. Mungkin nanti alumni STM Bogor, kebetulan kan ada beberapa dari sekolah di STM ya. Di situ di dalamnya mungkin mereka alumni teman-teman bisa bantu nanti nyonding ke pelajar yang mungkin memiliki jiwa yang masih negatif lah ya, sistemnya bully atau segala macam. Betul. Ya kalau untuk kolektifan mungkin ya itu tergantung arahnya juga Bang ya, arahnya kemana. Kalau untuk ke sosial sih oke aja gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk ke yang negatif mungkin juga bisa lah kita ini bantu untuk mengedukasi pelajar tersebut gitu. Dan itu sangat kita buka, dan itu sangat kita butuhkan. Info-info seperti itu sangat kita butuhkan. Jadi terbuka lah intinya gitu ya. Terbuka sangat gitu kan. Tolong. Jadi intinya teman-teman pelajar bukan teman-teman pelajar yang minta tolong, bahkan kita yang minta tolong. Karena kita bermotivasi untuk menghentikan itu gitu. Benar. Ya dengan teman-teman pelajar ikut berkontribusi, sama aja teman-teman pelajar juga menyelamatkan nanti generasi-generasi yang akan datang. Bahkan mungkin generasi kedepannya adalah anak
anaknya kalian yang saat ini masih Benar. sekolah gitu kan. Benar. Ya mudah-mudahan sih yang yang sudah terjadi juga ya sudah ya Bob ya. Sudahkanlah. Tapi mudah-mudahan tradisi yang salah, karena gue selalu bilang tradisi yang salah ya, gue juga ngalamin peninggalan tradisi yang salah gitu Bob. Lu juga sama Betul, gitu kan. betul, Bang. Dan mudah-mudahan tradisi itu hilang lah gitu, udah nggak ada lagi yang Amin, namanya amin, amin. tawuran. Gue sering bilang kekerasan dalam bentuk hal apapun, mau itu bulian, tawuran, bantai apa segala macam, betak-betak segala macam. Mudah-mudahan udah nggak ada Bob Udah ya. nggak ada mudah-mudahan, amin. Dan mungkin kalau misalkan sampai itu terjadi pun Bang, saya sih jujur ya nggak peduli siapa ketuanya, siapa koordinatornya gitu kan. Itu terjadi stopnya tawuran itu berkat teman-teman semua yang berkontribusi. Benar. Jadi yang harus bangga bukan hanya koordinator Ikatan Alumni STM Bogor 1, tapi teman-teman yang berkontribusi di Iya. situ. Bahkan teman-teman misalkan membeli atribut merchandise yang teman-teman keluarkan untuk mendukung program-program kita, ya itu juga salah satu Support ya. support gitu kan. Dan itu suatu kebanggaan kalau misalkan memang benar-benar terjadi, ya teman-teman semua yang berkontribusi yang harusnya bangga gitu kan. Ya, kayak luar biasa banget Bob. Terima kasih. Thank you. Banyak waktunya. Ya kan, bukan berarti nggak disuguhin apa-apa. Tadi gue udah bilang, karena gue udah lapar duluan, jadi gue makan duluan. Ada Tapi gimana rasanya? Kira-kira ada kurang-kurang nggak biar kita revisi gitu ya? satu sih kayaknya. Apa tuh? Kurang banyak. Wah. nambah nanti setelah segmen ini kita Tapi, nambah. oh iya, gue lupa saking enaknya, jadi lupa nanya harga-harganya tuh. Oh, oke. Untuk menu-menu harganya sebenarnya relatif masih murah kok. Iya. Kita memang Nggak jajan. bikin jebol kantong lah ya. Bahkan pelajar pun masih masuk lah menurut saya gitu. Untuk nasi bakarnya hanya 10.000 harganya. Tuh, murah banget. Satu porsi 10.000 dan sate-satenya seperti biasa 3.000 satu tusuknya, dan kopi-kopi masih kopi-kopi warungan harganya. Masih ya? Kayak kopi kapal api itu 3.000-an. Jadi nggak mahal gitu kan. Cuman paling kita nambah ekstranya di tenda gitu kan. Kalau di tenda kan karena memang lumayan lah ya. Dan itu juga harus kita kasih ekstra ya. Paling kalau tendanya itu kita hitung per 2 jam 30.000. Tenda ya, Tenda. kalau tenda ya, jam ya. Oh, Dan oke. kalau misalkan mau booking pun bisa gitu kan. Misalkan booking tempat nih plus tenda gitu kan. Nanti kita paketin. Oh gitu. Misalkan Oh, ada paketnya ya? Ada paketnya berarti ya? boleh, ada paketnya Bang. Jadi nanti misalkan saya Bang mau mesen ayam bakar pagi, siang, sore dan plus tenda, boleh gitu. Oh, gitu ya. Paket Kalau sekarang bisa. include 1 hari ya. Kalau sekarang gue pesen bisa. Kalau untuk sendiri kayaknya nggak boleh. Enggak, ada Arab. Oh ada, boleh kalau ada pendampingnya, ada yang menjagai, boleh. Sangat diperbolehkan gitu. Oke, makanya terima kasih banyak ya kan. Thank you banget, Bang. Terima kasih banyak ini atas waktunya, tempatnya luar biasa. Untuk Bapak Bob yang terhormat, pesan dan kesan untuk tim kita tuh gimana sih? Tim apa nih? Tim apa sih? Buruan kita dong. Aduh, gini aja deh, masukan buat Iya. cas kedepannya gimana Bob? Masukan buat cas ke depannya. Karena kan lu mantan host nih, udah mantan. Ya kan? Iya, udah mantan. Siap. Sebenarnya kalau disebut masukan, gue yakin tim cas itu udah kreatif banget. Bahkan nggak ada satu channel pun nggak ada mungkin ya yang berjiwa sosialnya gitu ya. Dan mungkin ya udah, menurut saya nggak ada yang harus dimasukin. nggak ada masukan bagus lagi gitu kan, karena udah bagus sih. Paling ya itu doang sih, satu mungkin pertahankan. Pertahankan ya. Memang sulit sih Pertahankan sebenarnya. ya. Yang paling sulit Ya, itu aja satu itu mempertahankan gitu ya. Iya. Ya, intinya makasih banyak semuanya, Iya. waktunya Sama-sama. makasih, tempatnya makasih, Sama-sama. makanannya makasih. Sama-sama. Bob luar biasa loh. Iya. Gue salut banget sama anak yang seorang yang mau usaha tuh luar biasa loh Bob. Ya. Mudah-mudahan lancar ya tempatnya, sukses ya. Amin. Mungkin segitu aja ya. Ya, oke. Bob makasih banyak, gue tutup ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.